Jadwal sepekan. Doa jemaat. Kesan keluarga MDC Batu. Latihan Praise and Worship. Persekutuan Remaja Pemuda Image. Ibadah Raya. Sekolah Minggu Star Kids. Pemuridan Deka dan Habi. Untuk persembahan, bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan di dekat pintu masuk. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita masuk ke tahtanya yang kudus pagi hari ini. Mari kita sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita membawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Karena di sepanjang minggu ini kita sudah mengalami berkat-berkat Tuhan yang kita alami dengan begitu luar biasa. Itu sebabnya pagi hari ini kita bawa korban syukur kita sebagai korban yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah ya Tuhan. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami datang membawa korban syukur yang terbaik Tuhan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas pemeliharaanmu, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang kami alami di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami persembahkan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat ibadah kami pagi hari ini. Biarlah ibadah pagi hari ini adalah ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Kami yang sakit, Tuhan Engkau yang sembuhkan kami. Kami yang lemah, Tuhan yang menguatkan kami. Kami yang jatuh, Tuhan yang mengangkat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang dalam perjalanan. Berkati semua yang melayani Engkau ya Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli bersama-sama. Bisa ditayangkan? Kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita
sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita bersama-sama doa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan dan selamat beribadah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita. Kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa datang ke rumah Tuhan. Ini semua karena anugerah di tahun yang baru. Kita harus punya semangat yang baru karena kehadiran Tuhan semakin dekat ya Bapak Ibu Saudara. Maka hati kita, Tuhan tidak melihat berapa yang kita persembahkan, jumlah uang yang kita bawa. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat berapa besar, seberapa kerinduan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Itu yang lebih penting di hadapan Tuhan. Karena semuanya ini milik Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan hanya minta hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan, aku rindu dalam menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami rindu saat teduh bersama-Mu, karena Engkau agung Tuhan. Bawa hidup kami kepadamu Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Pegang tangan kami Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam tatamu yang kudus. Sama-sama katakan, Bapa, pegang tanganku. Katakan dengan sungguh-sungguh, kami rindu Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Sama-sama katakan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa,
nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan lebih lagi. Bapa, pegang tanganku, Katakan aku rindu saat teduh bersamamu. dekap aku Tuhan, Dekap aku dalam hangat pelukanmu, bahwa hidupku padamu, masuk dalam tatamu yang kudus. katakan Bapa, pegang
lebih dari nafasku Bapa. Katakan bahwa engkau perlu dia. Ku perlukan kasih-Mu Yes Tuhan, Bapa. kami perlu engkau Tuhan. Berjalan di samping-Mu Berjalan bersama Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Beri salam surah yang mulia bagi dia. Tuhan, pagi hari ini kami siap. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Amin. Masih semangat muji Tuhan? Amin. Saya mau dengar suaranya dulu. Shalom. Yang hari ini percaya kalau hatinya itu benar-benar percaya sama Tuhan, mari lambaikan tangannya. Ya, sebelumnya mari kita kasih salam dulu satu sama yang lain, samping kiri kanannya. Ucapkan dulu selamat tahun baru. Sambil kita naikkan pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan sama-sama. Ku selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Katakan sama-sama, Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah
percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tangannya di atas. Sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama katakan, mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Katakan amin. Amin. Kita masih melompat bagi Tuhan. Satu hal yang kupinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Sekali lagi katakan, satu hal yang kupinta, satu hal yang kupinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut,
takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu aku percaya, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu, tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu, tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu aku percaya, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu, tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu yang aku percaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dipersilakan untuk Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu agar bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mau siapkan hati kita, karena Engkaulah segalanya Tuhan bagi hidup kami. Tanpa tuntunan kebenaran firman-Mu kami tidak bisa apa-apa dan bukan apa-apa ya Bapa. Tapi karena Engkau yang menuntun, karena Engkau memiliki rencana yang indah bagi kami ada sampai saat ini Yesus. Karena Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami, Engkau pulihkan kami dengan kuasa-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Caramu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu
yang mengasihiku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan katakan rencana-Mu indah bagiku. Kau ada Tuhan. Di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau segalanya, Kaulah segalanya yes, Kau segalanya Tuhan. dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang Selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. sekali lagi katakan Kaulah segalanya. Yes, Kau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, Kau yang kupandang. Katakan mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. sekali lagi dengan iman kita mau katakan Kaulah segala hanya Kau dalam hidup kami. di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Katakan mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. sekali lagi dengan iman kita bersama-sama katakan Kaulah segalanya. Biarlah pujian ini sebagai doa kami pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau Tuhan segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang utama dalam hidup kami. Amin. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. mari kita sembah Dia. Dia Allah yang layak terima segala puji
anugerah pagi hari ini. Lawat kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur. Terima kasih Yesus. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tenggelam dalam hadirat-Nya pagi hari ini. Kita yakini bahwa dalam hadirat Tuhan kita dipulihkan. Hadirat Tuhan itu yang menyegarkan jiwa kita. Hadirat Tuhan yang menyegarkan roh kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Kami bersyukur buat jamahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh pagi hari ini kami merasakan lawatan Tuhan. Kami mengalami anugerah. Kami mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rasa syukur yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Firman-Mu itu menjadi penuntun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini yang kami dengar itu tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai, Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Biarlah urapan, marifat, hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Masih banyak kue di rumah. Supaya nanti pulang ibadah saya datang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeskiel. Yeskiel pasal yang ke-36, ayatnya yang ke-26, satu ayat saja. Kalau saya khotbah nggak lama-lama Bapak Ibu, satu ayat saja. Singkat kan? Satu ayat saja. Yeskiel pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu, saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari bersama-sama kita melihat dalam Alkitab kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Enak ini bilang amin. Ya, amin. Amin. Hati yang taat, amin. Sebelah sini aja yang agak kuat aminnya. Kayaknya sebelah sini udah mulai berpikir kali ya. Sudah diulang udah
Benar nih, T-A-A-T. Taat tuh. Nanti saya kasih tahu apa itu kepanjangan taat ya. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Bapak Pendeta memberikan tema untuk kita pada minggu pertama di tahun ini. Iya kan? Saya nggak salah, ini minggu pertama. Ibadah pertama minggu dalam tahun ini. Temanya sangat menarik Bapak Ibu. Bapak Pendeta berikan tema ini sangat-sangat bagus. Untuk kita melangkah 1 tahun ke depan. Yaitu apa temanya? Mari kita ucapkan sama-sama yuk, supaya nggak ngantuk, kan dingin kan? Kita ucapin yuk sama-sama yuk. 2, 3 ya. Hati yang baru. Hati yang baru, tahun baru, semangat baru. Amin. Kalau nggak amin berarti hatinya masih yang lama ini dibawa-bawa. Ya kan? Bapak Ibu, hati yang baru. Ini tema yang bagus ini Bapak. Kenapa di awal tahun ini Bapak Pendeta atau memang sudah dikonsep dari tahun lalu nggak tahu ya. Yang jelas ini temanya sangat menarik. Kenapa harus dengan hati yang baru dan kenapa harus berbicara mengenai hati? Bahasa Jawanya hati apa? Saya orang Batak asli jadi orang ngertos bahasa Jawa. Hati apa bahasa Jawanya hati? Itu bahasa apanya itu ya? Nggak ada orang Jawa di sini. Semua pendatang kayak saya. Kalau gitu kita tanya dulu Bapak Pendeta sama Bapak Roni. Apa bahasa Kupang itu? Hati itu apa? Hati juga. Bapak Ibu, kenapa penting memiliki hati yang baru? Ya ini dulu. Kenapa penting kita ini memiliki hati yang baru? Dan pada waktu itu ada apa dengan bangsa ini? Kitab Yeskiel berbicara tentang bangsa Israel. Itu ya. Tentang bangsa Israel. Ada PowerPoint-nya ini, tolong bantu saya. Pada waktu itu bangsa Israel sedang berada di dalam pembuangan. Bapak Ibu tahu itu apa dibuang? Yang tadinya mereka ada di Yerusalem, di bangsanya sendiri, di negaranya sendiri, lalu dibuang. Kemana dibuang? Ke Babel. Ditawan, jadi tawanan. Lalu ketika mereka berada di Babel, hidupnya enak? Tidak Bapak. Hidupnya susah. Penuh penderitaan. Penuh kesusahan. Penuh pergumulan. Mereka Ekonomi sangat menderita. Kenapa? Mereka ditawan, dijadikan oleh bangsa Babel. Pada waktu itu bangsa Babel bangsa yang paling kuat. Dan bangsa Israel berada di sana dijadikan budak. Budak itu Bapak Ibu pada zaman dulu tidak ada haknya mengenai hidupnya. Itulah budak. Semua itu hak hidupnya itu ya ada di bawah tuannya. Kalau sekarang itu kan budak. Bangsa Israel dijadikan seperti itu dan itu diizinkan Tuhan. Mereka dibuang ke sana, ditawan di Babel. Hidupnya dari secara ekonomi sangat menderita Bapak Ibu, sangat susah, tidak bisa bebas makan. Anak dan istrinya pun demikian. Mereka tidak punya pemerintahan lagi karena tidak punya negara lagi. Karena mereka jadi tawanan. Lalu Bapak Ibu, setelah itu mereka mengalami secara ekonomi, mengalami kesusahan yang namanya secara fisik dan batin. Namanya dijadikan budak. Ada yang mau jadi budak di sini, coba angkat tangan supaya saya lihat. Budak Bapak Ibu, sangat susah hidupnya. Jadi sangat tertekan, sangat menderita kehidupannya. Nah Bapak Ibu, dalam kondisi seperti itu, dalam keadaan seperti itu, Tuhan tidak meninggalkan bangsa. Memang Tuhan izinkan engkau harus ada di pembuangan. Tuhan izinkan. Tuhan biarkan gitu. Jahat ya Tuhan ya. Kok dibiarkan gitu ya? Kok dibiarkan sih bangsanya itu tersiksa? Jahat ya Tuhan ya. Mungkin secara rasio gak ada berkata iya ya. Ya mungkin saat ini Bapak Ibu gak mengalaminya jadi gak merasakan. Tapi pada waktu itu ketika bangsa itu merasakan itu mereka sangat susah hidupnya. Lalu Bapak Ibu, kenapa bangsa itu dibuang? Ya kan? Kenapa bangsa itu yang tadinya punya bangsa sendiri, pemerintahan sendiri, yang tadinya punya negara sendiri, masyarakat sendiri, punya politik sendiri, sistem politik sendiri,
Kalau sekarang nggak ada, kenapa? Ada apa? Ada apa dengan bangsa Israel? Iya kan? Kita pasti bertanya kan, kenapa sih kok dijadikan satu bangsa yang besar kok dibuang, ditawan oleh negara Babel, bangsa Babel, dan hidupnya menjadi susah? Kenapa sih? Ada apa? Apa karena bangsa ini nggak sanggup lagi menjalankan kehidupan roda pemerintahannya? Atau nggak ada lagi makanan, asupan makanan dan lain sebagainya di negara itu, di Israel? Tidak, Bapak. Kenapa? Jawabannya adalah bangsa itu keras kepala, tegar tengkuk, pemberontak. Disuruh taat kepada Tuhan, tidak mau taat. Tuhan bilang apa? Engkau beribadah kepadaku, jangan menyembah Baal. Jangan beribadah kepada hal-hal yang lain, cukuplah beribadah kepadaku. Lakukanlah firmanku, perintahku. Tapi bangsa itu tidak. Maka bangsa itu dijuluki dengan bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Kalau orang Manado bilang itu kepala angin. Itu kepala angin ya. Tidak mau mendengar, tidak mau taat. Akhirnya Tuhan izinkanlah harus ada dalam situasi itu. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Apakah Tuhan biarkan? Tidak. Kalau Tuhan bilang, nah rasain lo, enak? Nikmati dulu ya. Enak kan? Rasain lo ya. Enggak, bukan begitu Tuhan bilang. Lalu apa yang Tuhan buat? Tuhan itu kasih Bapak. Bangsa Israel itu bangsa yang dipilih dari sekian banyak bangsa di dunia ini dan bangsa yang paling dikasihinya. Apa yang dibuatnya? Ayat 26. Ayat 26 dikatakan apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru. Artinya apa? Bangsa ini akan pulihkan. Bangsa ini akan mengalami pembaharuan. Akan kembali nanti seperti sedia kala. Akan ada pembaharuan. Akan ada pemulihan, kata Tuhan. Diawali dari memulihkan hati. Heart. Bahasa Inggrisnya heart. My heart. Berbicara mengenai hati. Hati ini sensitif. Sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Ketika bangsa ini mau dipulihkan, ada dalam empat aspek Tuhan pulihkan. Yang pertama, Tuhan memulihkan keadaan mereka dalam 4 aspek. Yang pertama, Tuhan memulihkan mereka, mengumpulkan mereka yang tadinya berserak. Itu enggak kelihatan ya? Enggak gelap. Mengumpulkan mereka yang tadinya sudah berserak, dikumpulkan jadi satu, dibawa kembali ke Yerusalem. Ayatnya yang ke-24 Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-24 dia bilang begini. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanah. Nah, mereka yang sudah berserak ada kemana-mana Tuhan kumpulkan, Tuhan bawa nanti kembali ke Yerusalem. Itu pemulihan yang pertama. Yang kedua, Tuhan memulihkan mereka dari segi aspek mentahirkan mereka dari dosa. Bangsa itu berdosa, taat kepada Tuhan kan, hidup hatinya semau dewe. Sebelum dibuang ke Babel, mereka hidup semaunya, menindas orang miskin, tidak mau tahu dengan firman Tuhan, mengabaikan Tuhan. Maka sampai dikasih julukan bangsa keras kepala, pemberontak. Nah, Tuhan bilang, aku akan membersihkanmu dari dosa. Amin. Orang yang berada di dalam situasi yang sangat sulit, tidak Tuhan biarkan. Orang yang berada dalam lembah dosa, itu tidak Tuhan biarkan. Selagi dia hidup masih ada kesempatan. Ini Tuhan bilang, aku akan mengampunimu. Aku akan mengampuni dosamu. Seperti merahnya kesumba akan diampuni dosanya. Sebanyak apapun dosanya, Tuhan ampuni. Kenapa? Karena bangsa itu sangat dikasihi Tuhan. Tuhan tidak memandang siapa bangsa ini, tapi dipulihkan, diampuni, ditahirkan dosanya. Yang ketiga, Tuhan memulihkan bangsa ini dari aspek jasmani Bapak Ibu.
kita diampuni, dosa kita ditahirkan, jadi hidup di dalam Tuhan, tetaplah hidup secara jasmani. Tetap makan, tetap minum, tetap perlu tempat tinggal. Sandang dan pangan tetap butuh dalam hidup ini. Ya kan? Tidak ada orang sudah hidup dalam Tuhan gak perlu lagi makan. Ini salah pola pikirnya. Ini mindset yang salah. Hidup dalam Tuhan, tidak lagi melakukan dosa, makan dan minum tetap berjalan. Itu kehidupan yang seimbang. Mereka dipulihkan secara jasmani, baik ekonomi, baik sosial dan politik, Bapak Ibu. Ini tahun politik ya. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu masing-masing udah mempunyai pilihan ya, calonnya masing-masing ya. Tahun politik, politiknya akan diperbaiki, diperbaharui di bangsa itu. Boleh mempunyai pilihan masing-masing boleh, tapi didoakan ya. Jangan ada karena faktor X dan lain sebagainya sehingga tertarik dengan si ini. Nanti nih ada debat ini kan, sebentar sore ini ya. Memilihlah dengan tuntunan Tuhan ya, supaya tidak salah memilih, supaya negara ini negara yang baik ya kan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, dalam aspek apa? Aspek secara rohani. Mereka dipulihkan, ayat yang ke-26. Aku akan memberikan hati yang baru bagimu bangsa Israel. Bapak Ibu, kenapa perlu sekali Tuhan memulihkan hati bangsa ini? Kenapa? Secara politik udah cukup kan? Secara ekonomi udah cukup. Jasmani sebenarnya udah cukup. Dikumpulkan jadi satu mereka udah cukup. Tetapi tidak. Hati mereka perlu Tuhan pulihkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu, segala tindakan manusia, segala pikiran manusia, bahkan pusat kehidupan manusia itu berasal dari hati. Amsal 3 ayat 24 katakan apa? Amsal 3 ayat 24, yang bawa Alkitab boleh dibuka dan kita baca ini bersama-sama ya. Kenapa perlu Tuhan memulihkan hati bangsa Israel? Amsal 3 ayat 24. Mengapa hati bangsa Israel ini sangat perlu dibaharui? Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Perlu ini direnungkan dan dihayati dalam Amsal 3 ayat ke-20, Amsal 4 ayat yang ke-23. Mari baca bersama-sama dengan saya. 2, 3 ya. Jaga hatimu di atas segalanya, karena itu menentukan jalan hidupmu. Ini terjemahan perjanjian, terjemahan baru. Coba sekali lagi, 2, 3 ya. Jaga hatimu di atas segalanya, karena itu menentukan jalan. Wah, gak ada suaranya. Gak mau ya menjaga hati. Gak mau dibaharui hatinya. Baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3 ya. Jaga hatimu di atas segalanya, karena itu menentukan jalan hidupmu. Terjemahan lain dia bilang begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Semua tindakan kita, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, hubungan kita dengan sesama ditentukan dengan hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Salah atau benar? Benar kan? Kalau hatinya baik, pasti pikirannya baik kan? Kalau pikirannya baik, yang dilakukannya juga hal yang baik. Segala sesuatu dikelola di dalam hati kan. Mulai tidak suka dengan orang, kenapa? Karena hatinya tidak beres. Mulai dia iri. Kenapa dia sudah ada ini dan itu? Kenapa kita belum? Berawal dari mana? Dari hati. Hati yang menentukan. Amsal katakan, jagalah hatimu, karena itulah menentukan kehidupan. Terjemah kitab TB mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, benar yang semua hadir di sini hatinya sudah dijaga, sudah dibaharui. Coba lihat kiri dan kanan dulu. Coba menoleh kiri dan kanan. Benar ini sudah hatinya dibaharui. Kenapa ada iri? Berawal dari hati. Dari hati diproses di hati, naik di pikiran, setelah di pikiran menjadi tindakan. Ya kan? Kenapa marah? Karena tidak cocok di hati.
Kenapa bisa ribut? Tidak cocok di hati. Kenapa bisa bercerai suami dan istri? Sudah tidak cocok. Kalau tadi waktu pacaran cocok di hatinya, setelah itu nggak cocok lagi. Berbicara mengenai hati Bapak Ibu. Kenapa sering cecok? Karena hati. Hati ini yang menentukan. Coba kalau kita ketemu seseorang mukanya murung aja, udah kita sapa shalom, pasti juga, wah hatinya nggak aman ini, bad mood katanya, kata mereka anak-anak gaul itu bad mood. Ada yang bad mood Bapak Ibu yang hadir hari ini? Kalau ada, datang kepada Bapak Pendeta supaya didoakan. Gak boleh menjalani hidup itu bad mood ya. Berarti ini hatinya hati yang lama ini. Kenapa? Bad mood. Jadi hatimu keadaan hatimu sesuai dengan bad mood. Bahaya ini. Kalau suami bad mood, istri bad mood, anak mau gimana? Iya kan? Kalau istri bad mood nggak masak dia. Suami lapar, mana makanan mami? Kenapa mami? Ada apa mami? Coba, bahaya ini bad mood dalam keluarga ini. Ayo papi makan, nggak tahu kenapa. Ada apa papi? Oh nggak lama terbanglah itu piring ya kan? Nggak usah makan, cari makanmu sendiri. Nggak, berarti nggak beres ini. Berarti hatinya ini masih hati yang lama Bapak. Sebenarnya Bapak Ibu sangat simpel dalam menjalani hidup ini. Cuman sangat berat melakukannya. Kalau hati kita aman, pasti aman semuanya. Amin. Pasti hubungan kita dengan suami istri aman kalau hati kita aman kan? Hati kita beres kan? Kalau ada masalah bisa kita bicarakan baik-baik. Tapi kalau hati nggak beres, ada pun masalah nggak mengerti kita membicarakannya itu baik-baik. Kalau hati kita aman, pasti juga hubungan dengan sesama aman kan? Misalnya nih, nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini, ya kan? Tetangga kita melakukan satu kesalahan. Kalau hati kita memang udah beres, bisa kita membicarakannya baik-baik. Tapi kalau tidak, dasar tetangga tidak punya otak ya. Dasar tetangga begini ya. Tidak tahu ya. Coba, dasar kamu yang begini ya. Berarti hatinya masih hati yang lama, belum dibaharui berarti. Nah, sebenarnya enak hubungan dengan di pekerjaan pun begitu, ya kan? Di tempat kita bekerja, kalau hati kita beres, sudah dibaharui, bisa kita melihat yang salah, ya kan? Kalau ada yang salah, ya wes, mana ada yang sempurna, ayo kita bicarakan. Bagaimana baiknya, ayo diperbaiki ya. Coba kalau hatinya enggak ini, kerjamu tak sesuai dengan ini, begini, ya kan? Jadi semua berbicara mengenai hati Bapak. Maka di tahun yang baru ini, untuk melangkah di tahun ini, perlu Bapak Ibu baharui hati. Tanyakan hatinya, hatiku udah baru atau belum ya? Hatiku udah baru atau belum ya? Perlu Bapak Ibu. Kenapa? Enggak ada pun makanan, hanya tahu tempe yang ada di meja. Kalau hatinya udah baru, itu menjadi sangat nikmat. Amin. Sebelah sini bapak-bapak nggak amin, berarti mereka lagi mikir ini, ya kan? Coba di meja itu, di meja makan, ada di situ makanan enak, menu restoran, tapi hati nggak sejahtera, nggak ada rasa kan? Melihatnya aja, melihat, sudahlah, gitu. Tapi hanya tempe tahu pun, saya sangat suka tempenya Jawa ini, Malang ini, Batu ini sangat enak. Tempe Malang, tempe Batu. Hanya makan tempe dengan sambal terasi aja plus kerupuk sudah sangat nikmat kalau hatinya aman, ya kan? Sudah enak itu kayak restoran punya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati Tuhan bilang aku akan membaharui hatimu bangsa Israel. Ini dulu yang diperbaiki supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dalam keluarga juga begitu. Coba kita lihat ciri-ciri orang yang sudah memiliki hati yang baru. Ini ya, semua hadir ya. Halo, lambaikan dulu tangannya. Halo, semua hadir, nggak ada yang ngantuk ya. Kita lihat ciri-ciri orang yang sudah memiliki hati yang baru. Sambil tanya dirinya ya, aku yang mana yang belum ya? Aku yang sudah yang mana ya, gitu ya. Kurang lebih ada 8 kalau 8. Nah, kita lihat, yang mana kita yang sudah dibaharui.
Ciri-ciri orang yang sudah memiliki hati yang baru, rajin beribadah. Angkat tangan yang sudah rajin beribadah. Amin, puji Tuhan. Takut-takut ya. Dilihat, soalnya ada Bapak Gembala ya kan, yang selalu lihat tiap minggu kan. Juga kegiatan-kegiatan lain, bukan cuma ibadah minggu ibadah. Saya lihat di situ di kalendernya ada ibadah ini, ada ini ya. Di semua itu kegiatan itu harus rajin. Itu namanya beribadah ya. Karena perjanjian baru Matius Lukas mengatakan 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, aku hadir di situ. Nah, 2-3 orang aja berkumpul itu beribadah. Rajin beribadah, tanya hati masing-masing Bapak Ibu. Sejauh mana rajin beribadah di tahun lalu? Tahun ini rajin karena ini minggu pertama ya kan. Tahun lalu sejauh mana rajin beribadah? Rajin beribadah ini mencakup rajin menyanyi, memuji Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Ini mencakup di dalamnya ya. Bapak Pendeta bisa lihat kalau mereka mulai malas nanti entah di bulan keberapa di tahun ini. Ingat khotbah minggu pertama di tahun ini. Ciri-ciri orang yang sudah memiliki hati yang baru yang pertama, rajin beribadah. Katakan kiri dan kanan, ayo rajin beribadah. Jangan cuma minggu ini ya. Rajin di semua kegiatan harus rajin baca Alkitab dan berdoa. Lalu Bapak Ibu yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Tidak pelit. Wow, ternyata Bapak Ibu, orang yang sudah dibaharui Tuhan hatinya tidak pelit. Saya yakin di sini semua loyal. Amin. Benar, nanti bawa saya makan ya. Langsung diam semuanya. Kan? Hanya bercanda. Tidak pelit artinya mau memperhatikan, peduli dengan sesama, kesusahan sesama. Tidak pelit dengan Tuhan gitu ya. Bapak Ibu, saya melayani kan di gereja juga. Nanti saya kesaksian sama saya ya. Saya tuh sering menemukan di kantor persembahan itu masih ada 2000-an. Memang bukan itu ya, dalam beribadah bukan itu tujuannya. Sedangkan parkir aja sekarang sudah 2000 kan. Toilet aja sudah 2000 kan, kalau kita ke toilet umum kan. Makan aja kita nggak ada lagi yang 2000 kan. Tetapi masih tega memasukkan ke kantong persembahan itu yang 2000 itu. Di tahun ini itu tidak ada lagi. Amin. Kalau cuma itu yang ada ya tidak apa-apa. Tapi kalau masih ada selain itu, berikanlah yang terbaik. Tidak pelit. Kan Bapak Ibu semua yang harus memberikan untuk gereja ini supaya gereja ini maju, bangkit dan berkembang kan. Tidak mungkin datang gereja GPIB kan. Bapak Ibu yang ada di sini kan diberkati untuk blessing to bless, bless to blessing. Amin. Bless to blessing, iya kan? Diberkati untuk satu saat kan nanti saya datang entah tahun kapan lagi sudah punya gedung gereja. Amin. Ibu pendeta datang ya, Pak pendeta telepon, kamu udah punya gedung gereja. Ya kan? Dari mana? Dari jemaat untuk jemaat. Tidak ada yang mustahil ya. Tidak ada. Kesaksian saya dalam pelayanan banyak Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak ada menjadi ada, Tuhan adakan. Dimulai dari jemaat. Tidak pelit. Yang ketiga, tidak menyimpan dendam. Siapa yang masih menyimpan dendam dengan sesama? Coba tanya dirinya. Siapa yang masih dendam dengan sesama? Jangan-jangan suami istri? Enggak ya? Enggak ada ya? Dengan tetangga? Dengan mantan? Hello, yang punya mantan ini gimana ini? Yang punya mantan? Ada tuh, ada itu bahasanya bilang, buanglah mantan pada tempatnya. Amin. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan ya, doakanlah mantan. Nggak boleh dendam. Kalau nggak jadi sama dia berarti itu bukan jodoh. Titik wes. Ya kan? Titik berarti nggak jodoh. Coba tanya Pak Roni, tanya Ibu Deli. Wih, perjalanan cinta mereka bagaimana? Apalagi ya Ibu Deli ya. Tanya nanti anak-anak muda tanya. Saya sangat mengenal beliau. Beliau sahabat saya sekaligus seperti kakak bagi saya. Saya sangat tahu perjalanan kehidupan cintanya sampai menikah dengan abang saya ini, Abang Roni. Saya kaget itu, karena setahu saya bukan itu waktu itu. Saya tanya kemarin, kakak masih dendam gak? Saya tanya beliau, enggak ada lagi rasa dendam. Tidak boleh dendam. Kenapa? Itu hanya
membuka celah iblis untuk kita itu menjadi bumerang gitu. Jadi jangan dendam ya. Dengan tetangga jangan dendam ya. Dengan kalau disakiti belajar untuk memahami. Ya, belajar untuk memahami. Selanjutnya, tidak suka gosip. Ibu-ibu, memiliki hati yang baru nggak suka gosip. Siapa yang suka gosip? Makin digosok makin, wah mantap ya. Oh iya cucu. Makanya jadi ribut nanti karena gosip kan. Bisa berantem itu karena gosip. Tutup telinga dengan gosip. Ya kan, namanya aja gosip. Bisa benar, bisa tidak. Hati-hati ya, orang yang sudah memiliki hati yang baru nggak suka gosip. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang sudah memiliki hati yang mau menolong sesama. Bapak Ibu, tadi saya kan duduk di situ kan, sebelum Bapak Ibu datang kan. Ini yang dilakukan Pak Pendeta ini teladan yang baik. Bapak siapa tadi yang turun dari motor di situ? Bapak ini kalau nggak salah yang pakai masker ya. Begitu Bapak itu datang di motor di situ, Bapak Pendeta kan duduk di sini, saya kan duduk di situ, melihat ke sana. Langsung beliau keluar. Dari motor itu dibukakannya helm. Itu menolong, simpel ya, sepertinya sederhana ya, tapi itu sangat bermanfaat bagi Bapak itu. Kalau nggak ditolong, bayangkanlah dengan kondisinya kurang sehat, bagaimana susahnya turun dari motor. Ya kan? Menolong Bapak Ibu, menolong sesama. Enggak harus hal-hal yang besar ya. Hal yang kecil Bapak Ibu. Biasakan suami menolong istri di rumah. Hello suami-suami, para suami. Jangan biarkan istrimu kerja sendiri semua di rumah itu. Biasakan menolong. Aku udah capek wes. Cari duit begini begono. Saling menolong. Sesama juga. Lalu selanjutnya, bermurah hati. Hampir sama, tidak pelit ya. Selanjutnya, belajar menjadi sabar. Ini yang paling susah. Ya kan? Hal yang paling berat ini menjadi sabar ini. Ya kan? Ada yang gampang di sini menjadi orang sabar. Ada namanya si sabar di sini. Orang Batak kita ada namanya si sabar. Tapi orangnya paling sabar. Sedikit-sedikit aja dia marah. Namanya juga si sabar. Tapi nggak sabar Bapak. Belajar menjadi saya pasti jatuh bangun. Menjadi sabar ini nggak mudah Bapak Ibu, apalagi punya anak kecil. Menjadi sabar. Dihina sabar dimarahin sabar. Bisa begitu mana Kiki? Halo Kiki. Bagaimana? Gampang menjadi sabar? Susah. Ya kan? Susah kan? Susah nggak bisa. Tapi orang yang sudah dibaharui hatinya kan belajar kan. Saya buat di situ belajar kan. Jatuh bangun tapi harus belajar. Saya pun belajar Bapak Ibu. Selanjutnya, ini yang terakhir kayaknya, memberikan perpuluhan. Wow. Saya yakin Bapak Pendeta semua jemaat di sini rajin memberi perpuluhan. Amin. Kenapa sih Bu Pendeta harus berikan perpuluhan? Kan kurang, tidak cukup. Gaji suami, gajiku hanya segini. Gimana sih kok memberikan perpuluhan? Saya yakin semua udah mengerti yang namanya perpuluhan. Apa kata Maleaki? Kita buka dulu yuk, Maleaki 3 ayat 10. Dia bilang apa sih mengenai perpuluhan ini? Ini perintah manusia atau perintah siapa sih perpuluhan? Coba Bapak Ibu kita buka kitab Maleaki. Maleaki 3 ayat yang 10. Sudah menemukan, katakan amin. Oke, saya akan bacakan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Perintah siapa memberikan perpuluhan? Perintah Musa? Tidak. Perintah Nabi? Tidak. Maleaki 3 ayat 10 mengatakan perintah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan bangsa Israel, bawa 1/10 dari yang kamu dapatkan, bawa ke baitku. Supaya apa? Supaya ada untuk kehidupan. Pada waktu itu kan semua pelayan Tuhan kan tidak ada nabi,
imam pada waktu itu dia tidak mendapatkan hak. Ketika tanah Kanaan dibagi-bagi, imam gak ada haknya. Jadi mereka hidup dari pelayanan, dari bait suci, karena mereka diperuntukkan untuk pelayanan. Ya sekarang kan imam itu seperti pendeta kan, ya kami ini. Jadi kebutuhan di gereja itu, di bait suci itu, ya dari situ, ya kan? Ya dari persembahan, ucapan syukur kalau ada, puluhan. Ini wajib hukumnya. Wajib, ini wajib. Kalau saya melayani orang, dia bilang aku mau jadi jemaat di sini, udah dilayani. Terakhir saya bilang gini, saya sampaikan ada peraturan di gereja kami, ini wajib puluhan. Dan saya pun sebagai pendeta, selama saya jadi pendeta, tetap saya berikan puluhan. Mau cukup tidak cukup tetap begitu terima berkat Tuhan, sisihkan puluhan. Puji Tuhan sampai hari ini gak pernah kekurangan Bapak Ibu. Makanya pendeta itu dikasih julukannya kehidupannya pas-pasan. Pas ya pendeta hidupnya pas-pasan ya. Nanti gak mau jadi pendeta ya. Hidupnya pas-pasan, gak bisa mewah-mewah. Artinya pas butuh pas, nah itu dia. Pas butuh pas ada, pas butuh pas ada. Itu Bapak Ibu. Wajib kasih puluhan. Wajib ini. Tidak boleh tidak. Jadi kalau, aduh Bu pendeta gajiku 10 juta, berarti 10%-nya berapa? Kalau 10 juta, 10%-nya berapa? 1 juta. Wih besar nih 1 juta. Ya iya. Iya kan? Kadang kalau makin besar, aduh gimana ini gitu kan? Harus Bapak Ibu. Supaya dikatakan di situ, jangan lupa ya. Dikatakan di situ di ayat 10 tadi, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tidak pernah berkekurangan orang yang memberikan puluhan. Amin. Berkelimpahan Bapak Ibu, kalau minum pakai gelas itu sampai tumpah-tumpah dia. Itu. Jadi ini saya yakin di sini sudah diterapkan. Tapi mana tahu di tahun ini tetap ditingkatkan ya. Sampai berkelimpahan, tidak berkekurangan, itu firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Ciri-ciri orang yang sudah memiliki hati yang baru. Tanyalah pada diri kita masing-masing, yang mana saya belum ya? Dari 8 poin ini, puluhan saya sudah lewat, sudah saya berikan, tinggal meningkatkan, terus memberi. Oh sabar, menjadi sabar saya belum, masih gagal. Murah hati saya masih pelit. Mau menolong sesama, saya suka menutup mata dengan sesama. Saya masih ada gosip. Saya masih malas beribadah. Yang mana Bapak Ibu? Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Tapi dalam menjalani tahun ini, hati kita perlu dibaharui, perlu diperbaiki. Hati yang lama tidak perlu dibawa di tahun ini. Bapak Ibu, saya pernah berada di dalam hati yang lama. Setelah saya jadi pendeta Bapak Ibu, saya berada dalam hati yang lama. Karena saya ada di titik ini. Dan saya sangat memahami gimana sakitnya, gimana susahnya ketika kita berada dalam hati yang lama. Begini Bapak Ibu, saya pendeta di gereja GMII, Gereja Misi Injili Indonesia. Saya kuliah di Batu sini, GPPI di lampu merah itu, kita belok ke kiri itu, kalau dari atas, kalau dari Batu ke kanan, itu ada kampus I3 namanya. Saya lulusan dari situ, saya kuliah di situ. Setelah itu saya menjadi pendeta. Saya melayani ke Kalimantan, terus ke Medan, ke Jakarta. Ke Jakarta, ke Kalimantan, ke Medan. Ini saya baru habis dari Medan, sedang menunggu penempatan. Saya dengar mau ke Kalimantan lagi. Nah, Bapak Ibu, saya bilang tadi saya pernah berada di dalam hati yang lama setelah jadi pendeta. Saya memegang jemaat. Saya pendeta siapa? Coba bisa ditayangkan nama saya dan marga saya. Saya seorang gembala, memegang jemaat. Saya sudah menikah dengan orang Kupang. Anak saya satu, namanya Grace Karen Apah. Suami saya marga Apah. Usianya sekarang 4 tahun lebih. Bapak Ibu, kenapa saya bilang tadi saya ada dalam hati yang lama? Tahun lalu Bapak Ibu, saya berada dalam hati yang lama, hati yang gelap. Kenapa? Begini, tahun lalu
makan, duduk, berbicara, tiba-tiba meninggal. Saya sangat terpukul dan saya sangat kecewa dengan itu. Tahun lalu, yang tadinya saya berkhotbah sama jemaat itu begini. Pada saat itu saya benar-benar hamba. Bulan 2 tahun lalu, 3 bulan kemudian saya nggak berdoa. Dan saya kecewa sama Tuhan. Kenapa suami saya yang sehat, penuh talenta, masih sangat muda, Tuhan ambil? Saya sangat kecewa dan saya sangat terpuruk Bapak Ibu. Itu hidup saya berada di titik nol minus sekali. Pada waktu suami saya meninggal, anak saya ini masih 3 tahun 3 bulan. Lalu saya bilang sama dia, ini papi bobo. Inilah bahasa yang bisa mengerti dalam hati saya. Ini bobo selama-lamanya. Ketika dikubur, beberapa minggu kemudian dia bilang begini, kita kan mau tidur, selamat bobo papi. Karena di pikiran dia bobo itu ya tidur gitu. Lalu dia bilang gini, di mana papi? Udah meninggal, dia nggak mengerti meninggalkan. Lalu mau ulang tahun dia bilang begini, Tuhan Yesus berkati papi supaya papi panjang umur. Itu saya marah menangis. Berkati papi panjang umur sudah menjadi tanah. Tuhan Yesus berkati papi, berikan papi sehat-sehat panjang umur. Lalu dia bilang begini, satu ketika saya bawa dia tempat makan. Ada satu keluarga, suami istri dan anaknya itu seusia dia. Lalu anaknya ini disuapin bapaknya. Dia bilang begini, mami, aku mau kayak gitu dong. Ada mamanya, ada bapaknya. Aku juga mau ada papi. Hati saya hancur bapaknya. Lalu dia bilang gini, papi di mana? Dia bilang, papi udah meninggal di surga. Tapi kan dia nggak tahu. Lalu dia lihat foto papinya di handphone ini. Dia bilang gini, mami, aku sedih. Aku lagi sama papi. Aku nggak mau lagi lihat foto ini, dia bilang. Nah, lalu begitu kami naik Gojek kan, saya ke Jakarta kan, bulan Agustus saya udah pindah ke Jakarta menunggu penempatan kan. Di Jakarta kita kemana-mana naik Gojek kan. Begitu turun dari Gojek, dipeluk dia bapak Gojek ini. Sudah dipeluknya, lalu dia turun. Hati saya hancur kan, hancur hati saya. Lalu saya bilang gini, Tuhan kenapa sih harus meninggal secepat itu? Hampa Bapak Ibu, yang tadinya wow, namanya kita pelayanan itu totalitas kan. Makanya saya bilang yang tidak ada menjadi ada dalam pelayanan itu pasti bisa. Karena kami pun menjalani itu. Dalam 1 bulan yang hanya dari saldo 200.000 bisa kami dapatkan uang 20 juta. Jadi memang bisa gitu. Jadi saya kecewa gitu. Saya sangat totalitas dalam pelayanan. Suami saya penuh talenta. Penuh talenta. Suaranya sangat bagus, main keyboard sangat bagus, main gitar sangat oke. Orang tumpah jadi hebat-hebat. Penuh talenta suami saya. Makanya waktu saya lihat main keyboard itu saya ingat suami saya. Karena main keyboardnya dia sangat bagus, main gitarnya mantap. Makanya waktu meninggal dia nggak suka lihat orang main gitar. Anak saya. Kenapa? Dia ingat papinya. Saya bilang, Tuhan kenapa saya sudah ambil gitu? Anak saya masih sangat butuhkan papinya. Kenapa masih bisa dalam pelayanan? Kenapa Tuhan? Saya sangat kecewa. Sehingga saya nggak, di Medan itu masih ada beberapa bulan saya jadi malas melayani sebelum datang ke Jakarta. Benar Bapak Ibu, jujur ini saya berada dalam hati yang gelap Bapak Ibu. Hampa hati saya. Apa salah saya? Apa dosa saya gitu? Saya masih muda, suami saya muda, pelayanan sungguh-sungguh, anak saya masih butuh, tapi Tuhan ambil. Saya nggak bisa menerima kenyataan Bapak Ibu. Saya hanya bisa menangis dan menangis. Pertanyaannya why dan why. Kenapa dan mengapa? 3 bulan Bapak Ibu, saya terpuruk sekali. Saya melayani itu udah-udahan sama dia. Enggak, ini semua jadwal pelayanan saya kasih ke pengerja saya. Kami namanya majelis. Saya kasih semua ke majelis. Hanya 1 kali saya khotbah kadang itu aja benar. Selebihnya saya kasih semua majelis. Tapi luar biasanya setiap saya khotbah bisa. Luar biasanya Bapak. Tahun lalu. Terus pengerja saya bilang begini, pendeta yang tadinya pelayanan semua di handle sekarang udah dipimpin sama majelis. Majelis itu pengerja. Lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Berjalannya waktu, bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6, saya mau mulai serius berdoa. Mulai dan
ketika kita ditinggal mendadak. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tadinya sebelum saya ditinggal suami saya itu gampang khotbah. Harus beriman. Orang yang meninggal saya bilang sama keluarganya, hidup itu sementara. Begini. Setelah itu dalam kondisi saya, tidak semudah itu Bapak. Tidak segampang itu. Mungkin kalau ada jemaah saya meninggal, saya akan tidak lagi hanya lip service namanya, tidak lagi hanya omongan. Sudah saya alami Bapak. Saya alami bagaimana saya bangkit, pulih. Dulu saya nggak segemuk ini. Bulan 4, bulan 5 saya ini mulai gemuk dari bulan 11. Saya itu yang tadinya saya gemuk, begitu suami saya meninggal 3 bulan kemudian setelah saya kurus. Ini mulai gemuk lagi. Gak bisa makan, gak bisa ini. Terbayang semuanya. Di mana engkau Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Kenapa dan kenapa? Setelah hati saya dibaharui Tuhan, saya mau bangkit kembali. Saya mau pulih. Saya mau move on. Kenapa? Lalu pelan-pelan saya memahami semua manusia akan meninggal. Pelan-pelan saya mengerti semua manusia akan meninggal. Muda, tua, sehat dan sakit akan meninggal. Itulah membuat saya mulai kembali. Iya ya. Maka ketika ditanya mau lagi tempat pelayanan, penempatan lagi, ya Pak saya. Oleh karena itu Bapak Ibu berbicara mengenai hati. Mari. Tuhan bilang, hatimu pada saat ini mau dibaharui Tuhan dan akan diberikan hati yang taat. Pada pagi ini Tuhan berbicara, hati kita akan dibaharui Tuhan dan diberikan hati yang taat. Amin. Tadi saya bilang saya akan beritahu kepanjangan taat. Taat itu adalah tidak ada alasan titik. Ingat, taat tidak ada alasan titik. Kalau sudah titik nggak ada lagi koma, stop, west. Nanti Pak Pendeta kalau banyak beralasan bilang TAAT, taat. Tidak ada alasan TITIK, titik. Mari Bapak Ibu kita taat. Hati yang dibaharui adalah mau taat. Saya belajar di mau taat. Dengan kondisi yang sangat berat saya alami. Ini sedang masuk 11 bulan suami saya meninggal. Saya belajar mau taat. Saya bilang baharuilah hati saya Tuhan. Memang saya harus melayani Tuhan dan melayani Tuhan. Melihat anak saya masih sangat kecil ini, saya, aduh Tuhan, udahlah terserah Tuhan, nanti Tuhan yang ngurus dia. Tadi malam dia bilang gini, kok Papi nggak tidur di sini sih sama kita? Ya kan Papi udah meninggal, tapi hati tersayat kan. Kok Papi nggak tidur sama kita sih? Kami ada di rumahnya Bang Rodi tinggal. Nah Bapak Ibu, mari taat kepada Tuhan. Mari mau dibaharui. Dibilang di sini, kalau tidak mau taat akan diberikan hati yang keras. Jangan sampai dikeraskan Tuhan hati kita. Ya, mau taat, mau dibaharui. Katakan pada pagi hari ini, Tuhan baharui hati. Tuhan jamah hati. Tuhan pulihkan hati. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala. Tanya hati masing-masing, di mana saya belum taat Tuhan? Di mana hati saya masih hati yang lama? Kita akan menyanyikan pujian ini. Pujian ini menjadi komitmen kita di awal tahun ini. Saya memanggil WL-nya juga dan singasnya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan mata yang tertunduk, mata kepala yang tertunduk dengan mata yang tertutup. Mari katakan, Tuhan, di tahun ini aku mau dibaharui. Aku mau meninggalkan hati yang lama Tuhan, sifat-sifat yang lama Tuhan. Aku mau jamah aku, pulihkan aku. Mari nyanyikan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan dengan barang fana. Kau menebus dosaku, bukan dengan emas perak. Katakan dengan segenap hati, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Mari buka hatimu untuk Tuhan. Merelakan hatimu untuk dijamah dan dipulihkan Tuhan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang benar. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari katakan pada pagi hari ini, Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama di tahun 2023, Tuhan. Di tahun ini aku mau dibaharui oleh Tuhan. Aku mau memiliki hati yang baru, Tuhan. Segala dendam, benci ku tinggalkan, Tuhan. Hal yang tidak baik ku tinggalkan. Yang namanya dosa ku tinggalkan, Tuhan. Aku mau melangkah dengan hati yang baru di tahun ini. Baik di gereja, baik di keluargaku, baik di masyarakat, baik di pelayananku, baik di pekerjaanku. Baharui hatiku, Tuhan. Jamah hatiku, Tuhan. Pulihkan hati keluargaku. Pulihkan hati suamiku yang punya suami. Pulihkan hati istriku. Pulihkan hati anak-anakku, Tuhan. Pulihkan kami, Tuhan. Sehingga kami jadi keluarga yang memiliki hati yang baru. Pulihkan kami, Tuhan. Pulihkan jemaat-Mu, Tuhan. Kami meninggalkan cara hidup yang lama, yang sia-sia. Jadilah kepada kami seperti yang
Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus mengingatkan semua kami yang hadir pada hari ini akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan semua hati kami, membaharui hati kami Tuhan, menjadi hati yang baru, menjadi hati yang pulih, hati yang baru yang siap melangkah di tahun ini Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu. Jika ada yang berduka, jika ada yang bersedih, Tuhan memulihkannya. Jika ada yang menyimpan dendam, Tuhan melepaskannya dari dendam itu Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan menjamah memulihkannya. Tuhan yang memulihkannya Bapa. Taruhlah di hati kami hati yang taat kepada Tuhan, yang siap melangkah di tahun ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur untuk firman. Amin. Terima kasih Ibu Rina ya. Firman Tuhan yang disampaikan itu sangat menyentuh kami dan ada 8 poin yang sungguh sangat memberkati saya pagi hari ini dan saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Ciri-ciri orang yang hatinya sudah dibaharui oleh Tuhan dan pagi hari ini kita percaya bahwa hati kita dibaharui oleh Tuhan. Kita punya hati yang baru, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi malas ke gereja, malas beribadah, rajin beribadah kepada Tuhan. Amin. Baik, ada beberapa informasi yang nanti sebentar setelah perjamuan kudus saya akan sampaikan nanti. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa untuk menerima anggur dan juga roti sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus. 2000 tahun yang lalu Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita memiliki hati yang baru. Pagi hari ini kita datang dengan hati yang baru untuk memuji, meninggikan Tuhan. Saya undang pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. karena
Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti yang ada di tangan kita. Kita bersyukur oleh karena anugerahnya atas hidup kita. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapak Saudara kasih Tuhan, roti yang ada di tangan kita ini sebagai lambang dari tubuh Kristus. Tubuh yang diserahkan kepada kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Sehingga pagi hari ini kita datang beribadah dengan hati yang baru di hadapannya. Itu sebabnya mari kita bersyukur atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama roti yang ada di tangan kita sebagai lambang dari tubuh Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengangkat cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, anggur yang ada di dalam cawan kita ini sebagai lambang dari darah Kristus, darah yang suci, darah yang mahal, yang menghapus setiap noda-noda kafiran kita. Dia rela mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk setiap kita. Itu sebabnya pagi hari ini kita datang dengan hati yang bersih, yang kudus, yang suci, oleh karena darahnya bagi setiap kita. Mari kita minum bersama-sama dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau bersyukur. Kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kita untuk kita bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita merenungkan kasih-Nya kembali. Pengorbanan Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia menghapus dosa-dosa kita. Dia memulihkan hati kita. Dia menyegarkan jiwa kita. Dia memberikan kita hati yang baru. Itu sebabnya mari kita bersyukur atasnya. Mari kita angkat pujian. Kita naikkan suara kita. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi
Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan sekali lagi untuk Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa merenungkan kembali kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan terlebih Tuhan hari ini juga kami diberkati melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami menjadi hati yang baru memasuki tahun 2024 ini Tuhan. Kami hidup dengan hati yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Besok hari Senin itu ada doa jemaat di pastori di rumah kami di Jalan Samadi Gang 2 jam 6:30 malam. Bagi Bapak Ibu Saudari yang mau terlibat dalam doa jemaat, silakan ada di tempat kami besok hari Senin. Dan juga hari Kamis kita akan adakan rapat dan juga evaluasi. Seperti biasanya di awal tahun kita ada rapat dan evaluasi dan akan ada banyak perubahan dalam struktur pelayanan kita. Kami akan adakan ada penambahan koordinator dalam gereja kita. Bapak Ibu, tahun 2023 saya kemarin sempat renungkan dan saya sudah share ke beberapa teman-teman pelayan di sini. Ternyata apa yang saya sampaikan di hari kemarin itu sebenarnya itu menguatkan hati saya. Kami mengalami secara kuantitas, kami mengalami penurunan. Tetapi satu hal yang saya diberkati secara kualitas ini mengalami peningkatan. Kenapa demikian? Karena dalam kondisi seperti ini kita mau sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Amin. Secara kualitas kita mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Jadi berdasarkan ini akan ada banyak perubahan yang terjadi dalam gereja kita. Saya percaya orang-orang yang akan melayani dalam gereja kita adalah orang-orang yang biasa dan punya hati saja. Orang-orang yang tidak punya hati dan tidak serius dalam pelayanan dalam gereja kita, itu dengan sendirinya Tuhan akan singkirkan. Ini adalah tahun pemurnian dalam gereja kita. Tidak peduli, saya percaya tidak peduli masalah jumlah, tapi yang kita harus imani bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah pelayanan kita. Amin. Masalah kualitas itu yang harus kita tingkatkan. Dan ketika kualitas kerohanian kita itu semakin hari semakin bertumbuh, semakin baik di dalam Tuhan, saya percaya jiwa-jiwa itu Tuhan akan kirimkan. Dan jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan itu adalah jiwa-jiwa yang tidak main-main dengan pelayanan, tidak main-main dengan dosa, tidak main-main dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Saya yakini itu. Doakan pelayanan kita. Tahun 2024 adalah tahun kemenangan bagi gereja, bagi pelayanan kita, bagi diri kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebabnya hari Kamis itu pastikan semua para pelayan hadir dan juga para pengurus hadir di tempat ini jam 6:30 malam. Nanti saya izin ke pihak hotel. Jam 6:30 malam kita akan juga mungkin sekalian kita pembubaran panitia Natal. Dan juga kita akan adakan evaluasi, kita rapat bersama, kita makan bersama di tempat ini hari Kamis jam 6:30 malam. Bagi para pelayan dan juga bagi para pengurus gereja, nanti jemaat doakan di rumah. Yang tidak hadir doakan di rumah untuk kegiatan ini. Itu saja. Sekali lagi saya minta terima kasih bagi teman-teman pelayan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam gereja kita di sepanjang tahun 2023. Ada suka, ada duka, ya kan? Ada senang, ada sukacita. Itu kita lewati bersama-sama. Dan saya percaya apa yang kita lakukan itu semua Tuhan perhitungkan. Amin. Apa yang kita tabur itu semua Tuhan akan perhitungkan. Mungkin hari ini belum kelihatan, tapi nanti
Tuhan akan memberkati hidup kita. Kita akan diberkati dalam keluarga, dalam pribadi, dalam semua hal kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan bersyukur ibadah pagi hari ini Tuhan hadir dalam hidup kita melalui firman Tuhan, melalui kesaksian, melalui puji-pujian. Kita naikkan pujian ini sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita terus berdoa bagi bangsa dan juga bagi kota di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Biarlah pujian ini menjadi doa kita, bahwa kita terus berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, dan juga kita terus berdoa bagi kota di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Katakan ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Di tanah tercipta, negeriku Indonesia. Kami percaya bangsa ini terus dilawan oleh Tuhan. Bangsa ini mengalami jambahan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa bagi kota di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Biarlah pujian ini ya Tuhan sebagai doa kami, bahwa kami percaya kami akan dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah kota ini. Kami akan diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah kota ini. Kami akan dipulihkan oleh Tuhan di tengah-tengah kota ini ya Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami terus melepaskan berkat di atas kota ini Tuhan. Amin. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. Ini iman kami ya Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan di atas kota batu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Kami bersyukur buat campur tangan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian. Terima kasih sekali lagi buat firman-Mu yang menguatkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba terus berdoa bagi hamba-hamba-Mu, bagi anak-anak-Mu, bagi jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan hidup. Tuhan, biarlah pagi hari ini Engkau yang menjadi jawaban atas semua hamba-hamba-Mu, atas semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang jatuh hari-hari ini Tuhan sudah mengangkatnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kita akan kedua tangan kita akan pulang membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, firman Tuhan berkata kepada setiap kita, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan engkau menjadi pelaku firman Tuhan, maka Allah sendiri yang berjanji atas hidupmu. Engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah tepat pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan-pekerjaanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah di dalam segala hal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Dan berkat ini Tuhan kami terima dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus
Kristus bagi kita yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin ya. Selamat hari Minggu dan Immanuel bagi kita semua.